Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 4.5 Chapter 9 Jalan Emas. Yi Chen tidak melambat saat menghindar, dia sudah bergegas melewati Dai Ying. Merasakan ancaman di belakangnya, cincin roh kedua di tubuhnya menyala, dan pemandangan aneh muncul. Cahaya ungu yang mengikuti di belakangnya tiba-tiba menyatu ke arah tubuhnya. Hampir dalam sekejap, semua cahaya ungu menghilang. Tubuhnya lenyap. Sambil bergegas ke depan, Ariel tiba-tiba berbalik, menghadap cahaya keemasan berbentuk V, dan perlahan meninju. Dia tidak tahu kapan tinjunya bersinar seperti batu kecubung, dan ketika dia meninjunya, cahaya keemasan yang mengenainya langsung hancur dan berubah menjadi cahaya keemasan. Meskipun beberapa cahaya keemasan melekat padanya, cahaya keemasan yang melekat menghilang dengan sendirinya di saat berikutnya. Dai Ying mau tidak mau tertegun, kemampuan macam apa ini? Meski pernah bertemu dengan Yi Chen sebelumnya, namun karena lintasan hidup yang berbeda, ia tidak begitu akrab dengannya. Dia cukup percaya diri dengan keterampilan jiwanya sendiri, apakah itu tebasan dewa kupu-kupu atau dewi dampak cahaya. Itu semua adalah keterampilan jiwanya yang sangat kuat, tetapi pada saat ini, mereka dengan mudah diselesaikan oleh Yi Chen. Tampaknya energi yang terkandung dalam serangannya secara alami akan runtuh begitu mencapai dia. Tapi bagaimana dia bisa mengakui kekalahan? Cahaya keemasan diam-diam menyala di dahinya, dan mata vertikal emas terbuka, dan kemudian, seluruh tubuhnya langsung diwarnai dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Orang baik, melihat pemandangan ini, Yi Zichen di pantai mau tak mau menoleh untuk melihat Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum dan berkata dengan tenang, ini diberikan kepadanya oleh ibunya, dan itu dapat dianggap sebagai peringatan bagi kita saat itu. Sepotong cahaya keemasan tiba-tiba menyebar dari bawah kaki Dai Ying, dan cahaya keemasan menyebar di permukaan Seagot Tide Lake, seperti jalan beraspal di Seagot Lake. Jalan emas. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa air danau Dewa Laut di bawah jalan emas ini akan mengalir dengan sendirinya, dan mereka tidak mau bersentuhan dengan jalan emas ini. Wajah Yi Chen sangat berubah, cincin roh ketiga di tubuhnya menyala hampir seketika, jari-jari kakinya sedikit di danau, dan tubuhnya tiba-tiba terbanting ke belakang. Dengan boom, seolah-olah dia telah menghancurkan lubang di udara, dan celah ruang hitam tiba-tiba muncul. Tubuh Yi Chen meleleh seketika, dan kekuatan hisap yang kuat meletus dari celah ruang. Namun, di hadapan semua ini, jalan emas masih diam-diam di aspal, dan kemanapun ia lewat, lubang hitam itu berubah menjadi emas hampir seketika. Layu dalam kecemerlangan, jalan emas. Dalam suara dengungan, di bawah naungan cahaya keemasan, tubuh Dai Ying muncul kembali, cahaya keemasan di tubuhnya berangsur-angsur menghilang, sayapnya mengepak di belakangnya, dan dia terus bergerak menuju pohon dewa. Di belakangnya, sosok emas terhenti di udara, dengan sinar keemasan dan ungu bersinar di tubuhnya, seolah-olah dia sedang berjuang untuk melawan. Dan setelah beberapa detik, cahaya keemasan berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan sosok ungu di dalamnya. Yi Chen tampak sangat malu saat ini, pakaian di tubuhnya rusak di banyak tempat, dan bahkan kulit di dalamnya terbuka, napasnya juga tergelincir secara signifikan, dan cahaya ungu di tubuhnya telah banyak memudar. Sekarang, dia adalah yang terakhir. Pada saat ini, Dai Ying telah melewati pohon dewa dan berjalan lurus ke samping. Kalah, Yi Chen tahu dia kalah. Jika Dai Ying adalah musuh, setelah mengendalikannya dengan jalan emas, dia akan terus menyerangnya, dan dia akan habis. Kendali jalan emas atas dirinya benar-benar membatasi kekuatan penghancurnya, dan dia nyaris tidak bisa menahan kekuatan lubang nol yang kuat dengan menghabiskan lebih dari 70% kekuatannya. Namun, meskipun dia kalah, dia sepertinya memiliki perasaan khusus di hatinya. Di bawahnya adalah gelombang dewa laut yang penuh dengan energi kehidupan, dan kekuatan penyesuaian nol yang baru saja dia alami dipenuhi dengan aura erosi dan kehancuran. Perasaan yang berbeda memberinya perasaan yang sangat aneh, seolah-olah dia telah menangkap sesuatu. Tetapi saat ini, bukan saat yang tepat baginya untuk berpikir, dia harus terlebih dahulu menyelesaikan penilaian di depannya. Yi Chen menarik napas dalam-dalam, cahaya ungu yang telah redup menjadi lebih kuat lagi, dan pada saat berikutnya, kekuatan penghancur meletus lagi, dan dia tiba-tiba menginjak air. Dengan raungan, kolom air besar diaduk di danau Dewa Laut, dan kolom air secara alami penuh dengan nafas kehidupan. Tetapi pada saat berikutnya, energi kehidupan ini benar-benar hancur,
hancur satu demi satu, dan bergabung menjadi cahaya ungu. Di bawah dorongan Ziguang, kecepatan Yi Chen sekali lagi meningkat ke level tertinggi, mengejar. Dia telah tertinggal jauh sekarang, dan tidak mungkin untuk mengejar dengan jalan memutar, dia hanya bisa lurus ke depan dengan cara yang paling langsung, dan mencoba mengejar ketinggalan dengan siswa di depan dalam waktu singkat. Pada saat ini, Dai Ying sudah memimpin, melewati pohon dewa dan kembali ke pantai. Ketika tubuhnya melintasi Yi Chen, dia menatap Yi Chen dengan sedikit sombong di matanya. Tepat ketika Yi Chen waspada, Dai Ying mengepakkan sayapnya dan menyapu ke arahnya tiba-tiba. Yi Chen terkejut, tetapi dia segera menemukan bahwa kekuatan menyapu Dai Ying bukanlah kekuatan serangan, tetapi dorongan yang kuat. Ya, itu didorong dengan napas ringan. Ketika kekuatan cahaya menyentuh tubuhnya, dorongan kuat tiba-tiba meletus, mendorongnya. Tubuhnya dipercepat 2 kali, kecepatannya tiba-tiba meningkat lebih dari 50%, dan dia langsung mengejar siswa di depan. Kali ini, Yi Chen sangat terkejut, apakah gadis yang bangga dan bahkan sedikit mendominasi di matanya itu benar-benar membantunya. Untuk gadis sombong seperti Dai Ying, dia menjauhkan diri dari lubuk hatinya dan menghindarinya, dan dia tidak berpikir dia akan berhubungan dengannya di masa depan. Tetapi ketika Dai Ying menatapnya dengan mata puas, tetapi ketika dia mencoba membantunya, sepertinya ada sesuatu yang tersentuh di hatinya, dan beberapa kebencian terhadap Dai Ying menghilang hampir seketika. Antara pria dan wanita muda, suka dan tidak suka sering menjadi satu pemikiran. Berpikir terang, berpikir gelap. Dan saat ini, yang Yi Chen rasakan adalah kekuatan cahaya. Kecepatan letusannya sendiri sangat cepat, tetapi karena konsumsi yang berlebihan sebelumnya, meskipun dia memiliki kepercayaan diri untuk mengejar siswa di depan, dia mungkin tidak dapat bertahan sampai akhir, dia sendiri tidak tahu. Pada saat ini, dengan bantuan Dai Ying, semuanya telah berubah. Dorongan Dai Ying setara dengan menyelamatkannya banyak kekuatan jiwa, dan itu juga memberinya waktu untuk menyesuaikan keadaannya dan kekuatan-kekuatan jiwa yang melonjak di tubuhnya, memberinya kesempatan untuk bernapas lega. Melihat bahwa para siswa yang telah menyusul ke depan hendak mendekati pohon dewa, mata Yi Chen langsung menjadi semakin gigih. Dia membanting lurus ke arah pohon dewa, dan ada siswa lain di depan yang juga merasakan dampak darinya, tapi mungkin itu karena kemampuan yang dia keluarkan ketika dia bertarung melawan Dai Ying terlalu menakutkan, dan tidak ada yang mencoba untuk menghentikan dia. Yi Chen mendekati pohon dewa, dan dengan ringan menekan tangan kanannya di permukaan pohon dewa, dan pria itu sudah terpental lagi, jadi dia begitu dekat dengan pohon dewa sehingga dia dengan cepat berputar, berusaha untuk tidak mempengaruhi momentumnya sebanyak mungkin. Ketika Yi Chen berhasil melewati pohon dewa, puluhan siswa dalam kelompok yang sama sudah berlari kencang menuju pantai. Yi Chen menarik napas dalam-dalam, tubuhnya berhenti sejenak, kakinya menendang keras permukaan pohon dewa, dan pada saat berikutnya, itu melesat seperti panah dari seutas tali. Pada saat ini, dia menuangkan semua kekuatan jiwanya ke kakinya, tubuhnya seperti panah ungu, dan dia terbang langsung ke pantai. Secara alami, Dai Ying adalah yang pertama tiba di pantai, dan mengakhiri penilaiannya dengan skor bagus di grup. Dan ketika Yi Chen tiba, dia sudah urutan 38. Solen 4.5 Chapter 10 Penerimaan Khusus. Dia bahkan tidak repot-repot menyerap energi kehidupan di Danau Dewa Laut, bahkan energi kehidupan itu tidak cocok untuknya. Ketika dia mendarat di pantai, dahinya sudah dipenuhi keringat, dan dia terengah-engah, konsumsi kekuatan jiwanya terlalu besar. Dia segera berjalan ke ruang terbuka yang lebih jauh, duduk dengan lutut disilangkan, dan mulai bermeditasi untuk memulihkan kekuatan jiwanya sesegera mungkin. Lagi pula, dia tidak tahu berapa banyak tes yang akan datang. Dai Ying masih tersenyum, dan memenangkan tempat pertama jelas membuatnya dalam suasana hati yang baik. Dia melirik Yi Chen dan menjabat tangannya dengan tenang. Dia memang menang dari Yi Chen, tetapi pada kenyataannya, dia tidak menang dengan mudah. Kekuatan penghancur Yi Chen sangat istimewa, menghadapi kekuatan untuk menghancurkan segalanya, bahkan atribut cahayanya sangat ditekan. Jika dia tidak menggunakan jalan emas, dia tidak akan bisa mengalahkan Yi Chen dalam waktu 1,5 jam. Tentu saja, kartu trufnya bukan hanya jalan emas. Penilaian masih berlangsung, dan banyak siswa telah menunjukkan kemampuan yang cukup unik dan sangat baik. Namun, para guru Akademi Shrek agak terbiasa dengan itu. Itu normal untuk beberapa monster kecil muncul di Akademi Shrek. Bagaimanapun, ini adalah Akademi Monster. Penilaian putaran kedua berhasil diselesaikan, setelah setengah dari siswa tersingkir, hanya ada lebih dari 1.000 siswa yang tersisa.
Para siswa yang tersingkir meninggalkan panggung dengan sedih. Meskipun mereka juga mendapatkan banyak manfaat dari Danau Dewa Laut, tapi gagal diterima di Akademi Shrek. Lan mungkin muncul di depan semua siswa lagi, dan tim segera menjadi jauh lebih tipis setelah setengah dari siswa. Setelah 2 penilaian pertama, kalian semua pasti sedikit lelah. Kemudian, sebelum penilaian ketiga dimulai, kalian akan memasuki sesi rekrutmen khusus. Yang disebut rekrutmen khusus berarti dekan departemen akademi ini telah membuat komentar pada penilaian-penilaian sebelumnya. Penerimaan khusus bagi mahasiswa berprestasi. Sekaligus disetujui oleh dekan jurusan, jika mahasiswa bersedia masuk jurusan yang bersangkutan untuk studi, mereka akan langsung menyelesaikan penerimaan dan tidak perlu lakukan penilaian lanjutan. Situasi tahun ini agak istimewa, karena 4 departemen baru telah ditambahkan ke perguruan tinggi, sehingga kandidat akan dipilih terlebih dahulu dari 4 departemen yang baru ditambahkan. Penerimaan khusus. Mendengar 2 kata ini, para siswa yang sedikit lelah segera menjadi segar kembali. Mereka semua telah mendengar tentang jurus khusus Akademi Shrek. Akademi Shrek melakukan rekrutmen khusus semacam ini selama beberapa ratus tahun. Alasan utamanya adalah bahwa di masa lalu, jumlah siswa yang akhirnya bisa lulus penilaian di Akademi Shrek relatif terbatas, dan para guru dari berbagai disiplin ilmu akan bersaing untuk mendapatkan siswa berprestasi. Demi keadilan, perguruan tinggi telah menyiapkan tautan rekrutmen khusus ini. Rekrutmen khusus ini terlebih dahulu dilakukan oleh para dekan masing-masing jurusan dengan melakukan undian untuk menentukan urutan rekrutmen khusus. Misalnya, jika Departemen Komando Star Wars menarik lotre pertama di babak pertama, maka di babak kedua, dia akan secara otomatis jatuh ke lotre terakhir. Di ronde ketiga, kembali ke posisi tengah, dan coba buat 3 ronde gerakan khusus relatif adil. Tentu saja, ada juga unsur keberuntungan tertentu. Semua orang tahu bahwa jumlah tanda pertama di babak pertama rekrutmen khusus adalah yang paling penting. Adapun 4 departemen yang baru ditambahkan, siswa tahun ini sedikit gugup. Secara umum, tentu saja departemen tradisional yang kuat paling menarik mereka. Dapatkah departemen yang baru ditambahkan dibandingkan dengan departemen tradisional? Gurunya baru, siswanya mungkin belum ada, dan metode pengajarannya harus tetap ada. Jelajahi dia. Namun, hal terbaik tentang Akademi Shrek adalah pilihan 2 arah, yaitu, jika siswa tidak setuju untuk memilih departemen mereka sendiri, mereka dapat menyerah dan menunggu rekrutmen khusus dari departemen terakhir. Tentu saja, untuk kesempatan seperti rekrutan khusus, secara umum, kecuali jika mereka sangat percaya diri, siswa umumnya tidak akan memilih untuk menyerah. Meninggalkan rekrutmen khusus departemen pasti akan meninggalkan kesan buruk pada departemen. Dan semakin banyak siswa yang direkrut secara khusus di depan, semakin besar kemungkinan mereka mendapatkan sumber daya dari departemen mereka sendiri. Ini adalah kesempatan yang baik bagi para siswa untuk mencapai langit dalam satu langkah. Dalam rekrutmen khusus Akademi Shrek selama bertahun-tahun, artinya, lusinan siswa direkrut secara khusus. Inilah yang disebut siswa terbaik dari halaman luar. Di masa depan, kemungkinan memasuki halaman dalam akan jauh lebih besar daripada yang dari siswa biasa. Karena itu, begitu mereka mendengar bahwa rekrutmen khusus akan dimulai, para siswa segera menjadi sedikit bersemangat. Menurut situasi rekrutmen khusus Akademi Shrek selama bertahun-tahun, biasanya dilakukan setelah semua penilaian selesai. Aku tidak berharap bahwa rekrutmen khusus tahun ini akan dilakukan setelah akhir 2 penilaian pertama. Lan mungkin juga sedikit bingung sekarang, karena pemberitahuan rekrutmen khusus yang baru saja dia dapatkan, adalah keputusan sementara. Selain itu, menurut persyaratan Paviliun Dewa Laut, para siswa yang telah dieliminasi juga harus dipertahankan untuk sementara. Bisakah dikatakan bahwa rekrutan khusus masih akan dipilih dari siswa yang telah dieliminasi? Untuk sementara, dia juga penasaran. Dia, penanggung jawab halaman luar, tidak begitu jelas tentang situasi spesifik dari 4 departemen yang baru dibangun. Pertama-tama, aku ingin memperkenalkan 4 departemen yang baru didirikan di perguruan tinggi ini. Mereka adalah Departemen Cahaya Suci, Departemen Kehidupan dan Kematian, Departemen Kebangkitan, dan Departemen Mekanik. Sekarang, keempat departemen ini kepala departemen akan membuat rekrutmen khusus terlebih dahulu. Pertama, aku telah mengundang Kepala Departemen Cahaya Suci Dekan Gongwei untuk melakukan rekrutmen khusus. Mendengar kata-kata Lan mungkin, Huo Yuhao, yang mengamati situasi penilaian dari kejauhan, tiba-tiba menjadi segar, dan berkata dengan tawa rendah, aku tidak tahu siapa yang disukai senior Gongwei. Rekrutmen khusus ini tiba-tiba dimajukan,
dan itu seharusnya alasan beberapa siswa yang tersingkir sebelumnya masih dipertahankan di sini. Yi Zichen berkata, seharusnya karena Dai Ying. Bagaimanapun, Dai Ying juga dapat dianggap sebagai tipe yang cocok dengan Departemen Cahaya Suci. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, sulit untuk mengatakan, tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan senior Gong Wei, tetapi cara mereka memilih siswa jelas berbeda dari guru biasa. Tunggu dan lihat saja, mungkin dia akan memberikan kejutan. Tepat ketika mereka berbicara, seorang pria muda berbaju putih keluar. Pemuda berbaju putih ini terlihat seperti berusia 27 atau 28 tahun, dengan tubuh yang ramping dan senyum yang agak hangat dan malas di wajahnya. Wajahnya yang tampan dapat dengan mudah membuat orang merasa ramah. Ketika dia keluar, penonton tampak lebih cerah. Urutan pemilihan mereka berempat apakah ditentukan oleh pavilion? Yi Zichen bertanya kepada Huo Yuhao dengan suara rendah. Huo Yuhao melengkungkan bibirnya, apa yang kamu pikirkan, bagaimana mungkin? Pasti siapapun yang memiliki tinju terberat, dan siapapun yang memiliki tinju terberat akan memilih terlebih dahulu. Menurutmu siapa yang bisa menahannya? Itu adalah aturannya, dan kekuatan adalah aturannya. Sudut mulut Yi Zichen berkedut, ya, itu semua adalah Raja Dewa. Orang yang muncul di depannya bukanlah mantan ketua komite alam dewa, dan akhirnya memberikannya kepada Huo Yuhao, Raja Dewa Cahaya Gong Wei. Apakah dia dikenal sebagai pria yang bisa sejajar dengan mantan Dewa Laut Tang San? Aku khawatir hanya ketika dia mencapai tingkat Raja Dewa, dia akan tahu seberapa kuat dia. Raja Dewa menerima murid, bahkan jika itu ditempatkan di alam dewa, itu adalah peristiwa besar, tetapi sekarang telah muncul di Akademi Shrek. Betapa bosannya para Raja Dewa ini, pikir Yi Zichen dalam hati, dan pada saat yang sama sangat senang untuk Akademi Shrek. Dengan partisipasi orang-orang ini, Akademi Shrek benar-benar memiliki kelompok guru tambahan. Gong Wei berjalan ke depan para siswa, para remaja ini menatapnya dengan mata ingin tahu, dan semua orang sedikit terkejut karena usia kepala departemen ini. Gong Wei tersenyum dan berkata, melihat kalian, aku merasakan vitalitas masa muda, dan aku tidak bisa tidak memikirkan bagaimana perasaanku ketika aku baru saja memasuki akademi. Sungguh masa muda yang indah. Tentu saja bukan Akademi Shrek, itu adalah akademi di Plain tempat dia tinggal awalnya. Hanya satu orang yang bisa dipilih di setiap putaran, maka target rekrutmen spesialku di putaran ini, aku sudah memikirkannya. Saat dia berkata, Gong Wei meraih tangan kanannya di udara, dan tiba-tiba, sebuah pintu cahaya ada di depannya, terbuka tanpa suara di depannya. Detik berikutnya, sesosok ditarik keluar dari pintu cahaya, dan mendarat di samping Gong Wei dengan wajah kosong. Ini adalah anak laki-laki dengan penampilan polos dan perawakan sedang. Solen 4.5 chapter 11 Ling Yumo yang biasa-biasa saja. Sepertinya tidak ada yang istimewa dari dirinya, yang terpenting adalah dia bukan salah satu siswa yang lulus penilaian. Pada saat ini, dia tersedot keluar dari pintu cahaya, dan dia masih sedikit bingung, dengan perasaan, di mana aku, siapa aku? Gong Wei tersenyum dan berkata, aku memilihmu sebagai siswa rekrutan khusus pertama, dan kamu akan menjadi siswa rekrutan khususku dari Departemen Cahaya Suci di masa depan. Tunggu, bagaimana situasinya? Bukankah aku harus bersiap-siap untuk pulang? Pemuda itu menatap pria di depannya dengan kaget, Paman, rekrutmen khusus apa? Apakah kamu membuat kesalahan? Gong Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak salah, kamu adalah target rekrutmen khususku. Bukankah kamu baru saja berpartisipasi dalam penilaian Akademi Shrek? Nah, sekarang kamu telah direkrut secara khusus oleh Departemen Cahaya Suci Akademi Shrek. Aku adalah Zhang Gong Wei, Kepala Departemen Cahaya Suci, dan juga akan menjadi gurumu di masa depan, itu saja. Mendengar kata-katanya, bocah itu tiba-tiba melebarkan matanya, bagaimana mungkin, bagaimana ini mungkin? Aku tersingkir terlebih dahulu di babak pertama. Aku yang pertama berhenti. Aku tidak tahu apa-apa, aku sangat malas, aku hanya ingin untuk tumbuh dan mewarisi miliaran harta milik ayahku untuk dimakan dan mati. Guru, apakah kamu tidak melakukan kesalahan? Kamu pasti tidak akan menyukai siswa sepertiku. Begitu pernyataan ini keluar, para siswa di antara penonton tiba-tiba menjadi gempar, yang pertama tersingkir di babak pertama. Beberapa siswa telah mengingat penampilan sebelumnya dari orang ini, sebelum suara Lan mungkin dimainkan untuk waktu yang lama, anak itu memutar matanya, jatuh ke tanah, dan dibawa keluar. Itu benar, itu dia. Gong Wei tersenyum sedikit, itu tidak penting, yang penting kamu dipilih olehku.
Pemuda itu berkata dengan penuh semangat, "Jangan. Guru, jangan pilih aku sangat buruk, aku tidak tahu apa-apa. Aku bisa datang ke sini untuk berpartisipasi dalam penilaian, itu karena keluargaku mereka bersikeras memaksaku untuk datang." "Ya, apakah kamu telah disuap oleh mereka?" "Namun, Akademi Shrek selalu dikenal karena keadilannya. Jika disuap, bagaimana kamu bisa menjaga Akademi Shrek tetap adil? Oleh karena itu, kamu tidak dapat menerimaku." Melihat pemandangan ini dari kejauhan, Yi Zichen tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Meskipun dia membayangkan bahwa mungkin sangat istimewa bagi Raja Dewa untuk menerima murid, dia tidak menyangka bahwa Raja Dewa Cahaya akan begitu istimewa dalam merekrut siswa khusus. Meskipun dia bukan Feng Hao Doulo di tingkat Raja Dewa, dia dapat melihat bahwa tidak ada yang luar biasa tentang pemuda ini, dan bakatnya sangat biasa sehingga tidak bisa lebih biasa. Gong Wei tersenyum sedikit dan berkata, "Siapapun dapat bertanya kepada Paviliun Dewa Laut apakah itu adil atau tidak. Bagaimanapun, rekrutan khusus pertamaku adalah kamu." Lan mungkin sedikit terkejut sebelumnya, terutama jika siswa ini telah dieliminasi, tetapi itu akan merusak reputasi Akademi Shrek. Pada saat ini, dia bangun dan buru-buru melangkah maju, berkata, "Teman sekelas ini, namamu?" Pada saat ini, pemuda itu masih bingung, "Namaku Ling Yumo." "Baiklah kalau begitu, Ling Yumo, apakah kamu bersedia menerima rekrutmen khusus dari Departemen Cahaya Suci Akademi Shrek?" Lan mungkin bertanya dengan ekspresi aneh. "Aku pikir," Ling Yumo berseru dan ingin menolak, tetapi pada saat berikutnya, wajahnya tiba-tiba sangat berubah, dan dia mengubah kata-katanya, "Terima kasih, aku setuju. Merupakan kehormatan bagiku untuk dapat belajar di Departemen Cahaya." Dia bahkan menangis ketika mengucapkan kata-kata terakhir. Bisakah dia enggan? Baru saja, banyak ilusi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di benaknya. Dia melihat bahwa dia mati tersambar petir, dan keluarganya runtuh dalam sekejap. Suara malas tapi seperti iblis terdengar di telinganya, dan suara itu hanya mengucapkan beberapa patah kata kepadanya, dia akan benar-benar mati. Dia awalnya penyayang dan tidak termotivasi. Dia hanya ingin menjadi leluhur generasi kedua, tapi itu tidak berarti bahwa dia adalah seorang duta besar. Bukankah lebih mudah bagi seseorang yang bisa menjadi kepala Departemen Akademi Asap untuk menahannya sebagai siswa junior? Apa yang terjadi? Karena itu, meskipun dia sangat enggan, dia tidak berani melawan. Gong Wei tersenyum dan berkata, "Apakah ini berarti rekrutmen khususku berhasil?" Lan mungkin terbangun seperti mimpi dan berkata, "Lupakan saja. Nah, kalau begitu, kamu berhasil dalam putaran pertama rekrutmen khusus." Gong Wei mengangguk puas, meraih tangan Ling Yumo, dan berjalan ke samping, matanya dalam. Ada juga kilasan kelicikan, dan dia tampak dalam suasana hati yang sangat bahagia. Ini adalah rekrutmen khusus Akademi Shrek. Para siswa yang sebelumnya bersemangat sekarang semuanya memiliki ekspresi kaku. Kalau special move-nya seperti ini, apa gunanya usaha mereka? Kepala Departemen Kehidupan dan Kematian, Tuan Mandon, diundang untuk melakukan rekrutmen khusus, kata Lan mungkin agak kaku. Jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja menerima transmisi suara dari puncak akademi, dia tidak percaya bahwa rekrutan khusus akademi akan menjadi seperti ini. Dia benar-benar ingin menghentikannya. Namun, manajemen senior akademi mengatakan kepadanya bahwa rekrutmen khusus ini normal, dan itu dilakukan sesuai dengan niat kepala Departemen Cahaya Suci. Pada saat ini, seorang pria muda yang tampak biasa berjalan keluar perlahan, dia tampak sedikit lebih muda dari kepala Departemen Cahaya Suci sebelumnya. Pada saat ini, di antara para guru, seorang pemuda jangkung menatapnya dengan ekspresi marah, dan berkata dengan enggan, "Cacingan ini, dia akan bertarung denganku dengan putus asa dan membiarkanku kehilangan trik, jika tidak bagaimana mungkin dia melakukan rekrutmen khusus yang kedua." Zhou Weiqing berdiri di samping pemuda jangkung ini dan berkata dengan senyum rendah, "Tunggu, aku melihatmu sebagai kaki lembut. Hehehe. Katakan saja jika kamu menemukannya, tidak bisakah aku mengalahkanmu jika aku kalah darinya?" Pemuda jangkung itu menatap Zhou Weiqing dengan marah. "Aku menyerah, aku tahu aku tidak bisa mengalahkan kalian. Bukankah aku menyerah lebih awal?" Zhou Weiqing tertawa. "Aku terlalu malas untuk peduli padamu. Katamu, siapa yang akan dia rekrut? Apakah dia akan seperti Bos Longbo? Apa yang bisa dia lakukan untuk mengubah orang biasa menjadi jenius, dari malas menjadi termotivasi?" Kata pemuda jangkung itu dengan marah. Zhou Weiqing mengangkat bahunya dan berkata, "Bagaimana aku tahu, aku tidak akan memilih cara itu. Pikiran Bos Longbo jelas berbeda dari kita.
Ketika istriku makan malam dengan saudara ipar terakhir kali, dia tampaknya telah mendengarnya mengatakan bahwa Gong Wei malas ketika dia masih muda, hanya karena elemen cahaya planetnya sangat lemah, dan dia tidak harus bekerja terlalu keras. Dia memilih elemen cahaya, tetapi dia tidak mengharapkannya, itu keluar dari kendali. Aku kira, dia berpikir bahwa Ling Yumo agak mirip dengan dia ketika dia masih kecil. Pada saat ini, Mandon telah mendatangi para siswa, dan matanya perlahan menyapu para siswa di depannya. Pada saat ini, suara renyah tiba-tiba terdengar, aku. Guru Mandon, pilih aku. Segera setelah itu, sesosok keluar dari kerumunan dan mendatangi Mandon, Kepala Departemen Kehidupan dan Kematian. Itu tidak lain adalah Dai Ying. Di kejauhan, Huo Yuhao mau tak mau menutupi wajahnya dengan tangannya, gadis ini, sungguh. Melihatnya keluar, Mandon juga tertegun sejenak, atribut dan garis keturunanmu tidak cocok dengan garis keturunanku. Tidak. Guru Mandon, aku pikir aku yang paling cocok denganmu, kata Dai Ying segera. Mandon memandangnya dengan heran dan berkata, mengapa kamu pikir kamu cocok? Atributmu terutama cerah dan pendiam di hadapan dewa. Berbicara secara relatif, Kepala Departemen Gong Wei lebih cocok untukmu. Dai Ying cemberut dengan wajah serius, berkata, bukan itu masalahnya. Aku pikir sejak kamu menetapkan sistem hidup dan mati, kamu ingin menjelajahi rahasia antara hidup dan mati. Ada teror besar antara hidup dan mati, tapi ini juga ciptaan. Batas antara hidup dan kehancuran. Aku ingin belajar darimu dan menjelajahi rahasia antara hidup dan mati, dan aku pikir sistem hidup dan mati itu sangat keren. Mandon tiba-tiba tertawa, dan senyum ramah yang langka muncul di wajahnya yang semula dingin, apakah kamu Putri Yu Hao? Dai Ying cemberut dan berkata, ini tidak ada hubungannya dengan putri siapa aku hanya menyukai guru seperti aku. Terima saja aku berjanji untuk belajar keras. Jika aku tidak memenuhi persyaratanmu, kamu bisa memecatku. Ya, aku pasti akan bekerja keras, kakek Mandon, terima saja aku. Oke. Ya, dalam hal senioritas, Mandon adalah dewa kematian Adai, generasi yang sama dengan Tang San, dewa kematian, Mandon. Solen 4.5 Chapter 12 Dai Ying dan Kebangkitan. Bagi Huo Yuhao, mereka semua senior. Mandon melihat ekspresi penuh harapan di wajah gadis itu dan merasakan napas cerah di tubuhnya, dan bayangan pertama kali dia melihat istrinya muncul di benaknya. Yah, bahkan jika aku tidak bisa mengajarimu dengan baik, istriku seharusnya baik-baik saja. Aku akan merekrutmu. Oke. Dai Ying melompat dengan bersemangat dan berlari ke sisi Mandon dengan gembira, tidak bisa menyembunyikan senyum di wajahnya. Apakah itu baik-baik saja? Siswa lain tercengang. Yang sebelumnya cukup aneh, dan yang ini bahkan lebih. Kapan direkrutmen khusus menawarkan dirinya sendiri? Dan intinya, dia berhasil. Melihat Mandon membawa Dai Ying pergi, Yi Chen diam-diam menghela nafas lega, setidaknya dia tidak perlu belajar dengan yang ini lagi. Namun, mengingat saat sebelumnya ketika dia membantunya, untuk beberapa alasan, Ariel memiliki perasaan aneh di hatinya, dan sepertinya dia tidak begitu menjijikkan lagi. Berikut adalah rekrutmen khusus untuk Direktur Lei dari Departemen Kebangkitan. Suara Lan mungkin terdengar lagi. Sesosok pria kekar menarik perhatian semua siswa, ini adalah seorang pria yang sangat tinggi, tingginya 2 meter, dengan bahu lebar dan punggung lebar, tampan dengan sedikit ketabahan, meskipun tidak ada aura kuat yang keluar, tapi tak terlihat, ada rasa ketidakpedulian. Departemen Kebangkitan. Apa ini? Hampir semua siswa bingung karena tidak tahu apa itu Departemen Kebangkitan. Dalam catatan Akademi Shrek, tidak ada departemen seperti itu. Tentu saja, elemen cahaya suci dan elemen kehidupan dan kematian sebelumnya serupa. Mereka baru saja mendengar bahwa 4 departemen baru telah ditambahkan tahun ini. Departemen cahaya suci mudah dipahami, itu adalah atribut cahaya, tetapi apa departemen hidup dan mati dan departemen kebangkitan? Terakhir, ada jurusan mekanika, yang seharusnya berkaitan dengan kekuatan dan lebih mudah dipahami. Direktur Lei berjalan di depan semua siswa, matanya terkunci pada kerumunan hampir seketika, dan kemudian dia melambai kepadanya, ayo. Yi Chen menonton, tetapi dia tidak pernah berpikir untuk direkrut. Lagi pula, penampilannya tidak terlalu bagus, dan dia bahkan kalah dari Dai Ying. Apalagi menurutnya, meskipun ayahnya ingin menambahkan dirinya ke 4 baris ini, masih ada peluang nanti, dan dia juga bisa mengamati karakteristik departemen ini melalui rekrutmen khusus.
Siapa yang tahu bahwa keempat departemen ini bahkan lebih berbeda dari yang dibayangkan, dan tidak ada yang bisa dilihat sama sekali. Tetapi pada saat ini, Direktur Lei tampaknya melambai ke arahnya. Selain itu, dia dapat benar-benar yakin bahwa mata pihak lain tertuju padanya. Ini adalah semacam perasaan dalam kegelapan, itu pasti. Tidak mungkin salah. Yi Chen ragu-ragu untuk beberapa saat, tetapi berpikir bahwa rekrutmen khusus harus memiliki perhatian khusus, jadi dia pergi. Ayahku tampaknya tidak begitu puas dengan Paman Zhou dari Departemen Mekanik. 3 departemen lainnya tampaknya baik-baik saja, jadi karena Departemen Kebangkitan memilihmu sendiri, tidak apa-apa juga. Di bawah tatapan aneh para siswa di sebelahnya, dia buru-buru berjalan keluar dan mendatangi Direktur Lei yang kekar. Ayo pergi. Lei Xiang menepuk bahu Yi Chen dengan puas, meraih telapak tangannya yang lebar langsung di bahunya, dan membawanya ke bawah panggung. Yang ini bagus. Dia naik ke atas panggung dan berkata, ayo, dan kemudian, ayo pergi, dan rekrutmen khususnya selesai. Setelah beberapa saat, siswa lain masih bereaksi, dan putaran rekrutmen khususnya sudah selesai. Tapi seseorang melompat. Melihat Lei Xiang berjalan kembali dengan Yi Chen, Zhou Weiqing berkata dengan marah, apakah kamu melakukannya dengan sengaja? Bukankah aku mengatakan aku akan memilih dia? Lei Xiang, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Lei Xiang mengangkat bahunya dan berkata, siapa yang memberitahumu bahwa kamu tidak bisa mengalahkanku, dan siapa yang menyuruhmu merekrut orang di belakangku? Yah, itu dia. Terima kasih. Jika kamu tidak mengingatkanku, aku tidak akan memperhatikannya. Bagus, itu saja. Bos, aku pilih yang ini saja. Aku terlalu malas untuk mengajar. Aku akan mencoba perasaan menjadi guru dulu. Ayo pergi. Lei Xiang masih memegang bahu Yi Chen, dan berjalan pergi bersamanya setelah dia selesai berbicara. Gong Wei melirik Ling Yumul yang tampak sedikit tidak menyenangkan di sampingnya, mengangguk, dan berkata, masuk akal, aku juga berpikir bahwa cukup untuk membawa satu siswa di fase pertama, kita harus mencobanya terlebih dahulu untuk melihat apakah itu akan berhasil untuk menyesatkan anak-anak. Oke, kata Mandun singkat, mengangguk, dan melirik Dai Ying yang sedang menatap Yi Chen di sebelahnya, ayo pergi juga. Zhou Weiqing melihat mereka bertiga pergi dengan tidak bertanggung jawab, dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia mendengar Lan mungkin menyebut nama Departemen Mekanik. Dia tidak peduli tentang muntah dan hanya bisa keluar. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki perasaan yang aneh. Dia bukan murid yang baik ketika dia masih muda. Sekarang dia kembali ke sekolah, meskipun itu bukan dunia yang dia tinggali, perasaan itu masih sangat aneh. Dia benar-benar ingin memilih Yi Chen. Daya ledak Yi Chen sangat kuat, dan garis keturunannya memiliki potensi besar. Metode kultivasi mewarisi garis keturunannya harus sangat cocok. Aku tidak berharap orang ini Lei Xiang diam. Suaranya keras, tapi itu sampai di sana dulu. Sungguh. Bersabarlah, siapa yang akan membiarkan dia tidak dapat mengalahkan yang lain? Jika ada peringkat di antara para Raja Dewa, dia sangat sedih menemukan bahwa dia seharusnya menjadi yang paling bawah. Meskipun bagian bawah juga adalah Raja para Dewa, tetapi bagaimanapun juga itu adalah bagian bawah. Zhou Weiqing berjalan keluar dengan wajah jelek, matanya perlahan menyapu para siswa di bawah, mengingat penampilan mereka sebelumnya. Mata Zhou Weiqing akhirnya terkunci pada seorang siswa, kamu keluar, apakah kamu ingin bergabung dengan Departemen Mekanika? Siswa itu adalah pemuda yang menginjak ular besar di babak pertama, membuka jalan baru, dan menyerap banyak energi kehidupan di Danau Dewa Laut. Mau tak mau pemuda itu tercengang saat terpilih. Bahkan, dia bukan yang terkuat dan berprestasi di antara semua siswa. Dia tidak menyangka akan dipilih oleh departemen baru yang terakhir. Jurusan Mekanika. Halo, guru, aku ingin bertanya, apa yang dipelajari Departemen Mekanika? Tanya siswa itu. Zhou Weiqing berkata, mengapa kamu memiliki begitu banyak pertanyaan? Tidakkah kamu melihat bahwa beberapa orang yang direkrut secara khusus tidak bertanya apa-apa? Ikutlah denganku. Saat dia mengatakan itu, dia melambaikan tangannya yang besar ke arah siswa itu, dan pada saat berikutnya, siswa itu hanya merasa bahwa dia berada di depan Zhou Weiqing. Guru, siswa itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi ternyata dia kehilangan suaranya. Zhou Weiqing mengangguk padanya dengan senyum di wajahnya, dan berkata, ini sangat cepat. Karena kamu juga berpikir cocok dengan Departemen Mekanik, maka aku setuju. Ayo pergi. Mulai sekarang, kamu akan menjadi murid pertama dari Departemen Mekanika kami. Kapan aku setuju?
Siswa itu sedikit bingung, tetapi sekarang dia tidak dapat berbicara atau melakukan tindakan lain. Dan bahkan Lan mungkin tidak bisa melihat kekurangan sama sekali, di mata semua orang, siswa ini terbang secara sukarela dan mengangguk dengan paksa di depan Zhou Weiqing. Di kejauhan, Yi Zichen dan Huo Yuhao saling memandang. Huo Yuhao tiba-tiba berkata dengan simpati, "Sekarang aku tahu mengapa kamu tidak ingin membiarkan putramu belajar dari orang ini, itu benar-benar tidak dapat diandalkan." Sangat bagus, hahaha. Bagaimana mungkin mereka tidak melihat bahwa semua tindakan siswa berada di bawah kendali Zhou Weiqing, itu benar-benar berkah bahwa dia adalah Feng Hao dulu tingkat Raja Dewa, dan itu benar-benar berkah bahwa dia melakukannya. Ternyata karena penerimaan sebelumnya semua berhasil, kalau ditolak. Jadi, langsung diputuskan seperti ini. Yi Zichen menggerakkan sudut mulutnya dan berkata, untungnya.